Pemirsa kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Karena Islam itu penuh cinta. Iya, ada pertanyaan nih dari Bunda. Suaminya itu udah tahu nih si Bunda gajinya berapa. Tapi setiap bulan suaminya itu memberikan ke Bunda sebagai duit belanja itu lebih banyak dari gaji suaminya. Iya. Sikat. Ikat. Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin Sallallahu. ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ini ciri istri yang soleha. Biasa dikasih bulanan 5 juta, ujung-ujung dikasih 25 juta. Au! Pada dasarnya seorang istri tidak harus mengetahui dari mana itu harta seorang suami. Apalagi kita tahu kalau suami ini kerjanya di tempat gajinya bulanannya sekian. Tapi apabila ujung-ujung, empok atau ujung-ujung, tiba-tiba dapat gaji atau uang bulanan yang nggak seperti biasanya, itu boleh ibu menanyakan, Papa, ini dari mana nih kok gede banget? Jangan-jangan. Nah, itu boleh kita lakukan sebagai pengecualian karena kita menjaga hal-hal yang haram masuk ke dalam anggota keluarga kita. Boleh kita menanyakan kalau misalkan ada kecurigaan. Kalau misalkan emang benar adanya, bisa kita nasihati segera mungkin agar suami itu stop atau tidak berlebihan, tidak terlanjur masuk ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya pun seorang suami hendaknya takut kepada Allah. Memang suami itu memberikan nafkah kepada istri, tapi kata Rasulullah SAW dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, jangan cara yang haram. Karena na'udzubillah min zalik, kalau itu harta dimakan sama anak, harta haram yang dimakan sama anak, na'udzubillah nih anak kelaknya bakal susah nurut, susah ngedengerin apa kata emak bapaknya. Oleh karenanya boleh ibu menanyakan, Papa ini dari mana asalnya kalau ada pengecualian. Tapi kalau memang datar-datar aja, apalagi kita tahu nih suami kita kerjanya di mana, maka itulah bukan suatu keharusan. Allah Ta'ala a'lam. Ini ciri yang soleha begini nih Bang. Nanya dulu ya. Nanya dulu Bang, Melki mah main sikat baik. Emang pantas isi soleha mah, Masya Allah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Udah segitu dulu. Gitu Elsa. Jadi ditanyakan dulu tuh boleh ya. Boleh. Asal mulai dari mana. Yang namanya curiga ya. Aku tiba-tiba gede banget ya kasih ya. Iya. Tapi kalau Bunda nggak mau, kasih ke saya aja. Iya. Siapa yang baper? Ayo silakan. Siapa yang mau bertanya? Oh, yang mana nih, Bang? boleh. Oh, yang ini. Ujung Kita Bun. ngambil ya, Bang? Boleh Bunda. Angkut, Masya Allah. Bun. Waduh diangkut. Hah, angkut? Angkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana dari Majelis Taklim Al Furqon Bintang Metropol Bekasi. Iya. Ya. Baper Bun. Iya. Pantun dulu Bun. Boleh. Ajib. Beli kedondong di Bekasi. Ajib. Jawab dong Bun. Terima Ajib. kasih. Hah? Jawab dong, Masalahnya Empo belum nanya. Apa yang mau kita jawab? Terima kasihnya belakangan. Oh. Duluan. Bun. Jawab dong, Bun. Terima kasih. Kasih. Bunda, itu bukan pantun. Itu pan. Oh, Karena dikit banget. Iya. Dikit Biar banget. lucu. Iya, nggak Oh, apa-apa iya. Bunda. Iya, Bagus. Silakan Iya. Bunda Iya, dilanjut. Bun, mau tanya apa? Begini Bun. Saya pernah diceritain nih sama tetangga. Katanya temennya itu anaknya lahir tapi sakit-sakitan. Nah kata orang-orang itu kalau anak sakit-sakitan itu mungkin bapaknya ngasih nafkahnya dari rezeki yang tidak halal. Waduh. Bener gak tuh Bun cerita Iya. seperti itu?
Kalau benar kita pengen tahu bagaimana solusinya supaya anaknya terhindar dari sakit-sakitan. Iya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru Baik. pantun habis ini. Kan kita tahu pertanyaannya. Terima kasih. Gitu kan tadi ya? Iya. Ada ujungnya tuh. Kedondong terima dulu, kasih. kedondong Bun, kedondong ya. Oh iya. Baik Bun. Ya. Bun. Iya. Bunda. Kita ngelihat orang lain, ada tetangga, anaknya sakit-sakitan. Bahkan ada juga yang mengatakan, terlahir nggak dalam keadaan normal. Tuh jangan-jangan tuh. Nah ini nih, yang pertama hindari dulu prasangka buruk. Hindari yang namanya suuzon. Yang kedua, memang ada dampak ketika orang tua makan dari makanan yang haram. Dampak kemana? Kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada anak-anaknya. Dampaknya dampak apa nih? Dampak akan berat kalau diajak ibadah kepada Allah. Kalau seorang ayah, seorang ibu mencari nafkah, nafkahnya yang haram, ya, maka dia akan berdampak dirinya berat untuk dibawa kebaikan. Dan juga makanannya pun itu akan berdampak kepada anak, di mana anak pun sulit untuk diajak berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang paling bahaya adalah doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Itu dampaknya. Tapi kembali ke pertanyaan yang awal bahwa tidak menjadikan kepastian anaknya sakit-sakitan, anak terlahir tidak normal, anaknya mendapatkan ujian itu karena orang tuanya makan dari makanan yang haram. Bukan berarti. Tidak menjadi jaminan. Kenapa? Karena bisa jadi ujian atau sakitnya itu adalah ujian orang tuanya. Jadi tidak berarti ketika seorang anak yang terlahir dalam keadaan yang tidak sempurna, yang dalam keadaan sakit-sakitan, pasti tuh kayaknya orang tuanya makannya makanan haram tuh. Tidak menjamin itu. Tidak bisa menjadikan bahwa ketika orang tuanya, mohon maaf, tidak bisa menjadikan ketika seorang anak terlahir dalam keadaan yang tidak sempurna atau memang dia sakit, sudah dipastikan orang tuanya makan yang haram? Tidak, karena itu adalah menyalahi syariat. Tapi yang pasti adalah makanan yang masuk ke dalam diri kita, makanan yang haram akan berdampak buruk baik diri kita juga buat anak-anak kita. Iya. Jadi jangan menilai orang lain dari luarnya aja. Karena sakit bisa jadi dari faktor cuaca, sakit bisa jadi dari faktor genetik, sakit pun juga bisa dari faktor apa yang sudah Allah tentukan sebagai ujian itu orang untuk mengangkat derajatnya. Jadi jangan merendahkan orang lain, apalagi menyudutkan seorang anak yang sakit-sakitan, menyudutkan orang tuanya. Kan kita nggak tahu bagaimana Nanti jadi kehidupan orang lain. benci malahan. Wah, mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat hari ini. Bun, Bunda. Iya. Ada yang baper silakan. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Boleh. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahria dari Majelis Taklim Bintang Metropol, Majelis Taklim Al-Furqon Bintang Metropol Bekasi. Bekasi. Iya, Bunda Pol. Fahria. Iya, Pol. Silakan Bunda. Baper dong Bunda. Iya. Saya punya teman. Belakangan ini dia beralih profesi dari pekerjaannya di kantor menjadi seorang rentenir. Mungkin dia berharap mendapatkan uang yang lebih Banyak lagi. Dia pinjamkan uang ke orang dan dengan mendapatkan bunga yang sangat tinggi. Waduh. Tapi teman saya ini baik sekali Bunda. Baik. Iya Bang. Jadi Baiknya karena sering minjemin uang. oh ya kalau itu kan memang profesinya Pekerjaannya, Bang. Ya. Jadi dia ini sayang sekali dengan keluarganya. Sayang sama ibunya, sayang dengan adik-adiknya. Sebagai contoh, waktu itu adiknya datang dengan wajah sedih, terus dia bilang, anakku mau masuk pesantren nih Bang, tapi aku nggak punya uang. Iya. Diberikannya itu, seberapapun banyaknya si keponakannya itu mau masuk pesantren, diberikan uangnya. Diberikan pinjaman. Diberikan secara cuma-cuma. Rentenir tapi Iya. penyantun. Rentenir tapi baik. Nah, pertanyaannya, apakah halal harta yang Kasih itu. yang dikasih itu dan apakah
ilmu yang diterima sama si keponakannya ini menjadi ibu yang barokah. Masya Allah. Itu saja Bunda, mohon pencerahannya. Baik Bunda Faria, terima kasih. Masya Allah. Saya kaget. Terima kasih ya Bunda. Ini bagus banget loh pertanyaannya ya. Tapi kita akan membahasnya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh